Inilah penampakan sebagai contoh alat vital pria yang telah kena kimia ya, seperti ini. Kepala yang normal, batangnya tidak normal. Ini yang murni sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, yaitu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Zon Ben Hussein. Pada kesempatan berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini lagi-lagi kita membahas tentang yaitu Mr. V ataupun alat vital bagi pria. Memang cerita ini dari zaman dulu sampai saat sekarang ini bukan main lagi ya, tak akan habis-habisnya. Kalau ada pun koran BS kita lihat ya, kalau ada cerita tentang ini, maka orang akan mengambil koran BS itu, dia baca sebentar koran itu. Nah, begitu. Jadi menanggapi juga nih, ada beberapa pertanyaan ya tentang alat vital, masalah alat vital pria. Ya. Jadi ada yang sudah terlanjur kadang-kadang sudah terlanjur, yaitu karena ingin memiliki yaitu tongkat sakti besar dan panjang. Jadi kadang-kadang sudah terlanjur berbuat yaitu dengan menyuntikkan kimia. Nah, selepas itu setelah disuntikan kimia tadi, akhirnya ya cuma hanya bekerja nggak sampai setahun sudah itu dia membesar sendiri, akhirnya nggak sanggup bangun lagi. Gitu. Jadi ada beberapa yang meminta solusi sama saya bagaimana cara mengeluarkan silikon ini ataupun kimia. Saya nggak tahu ya bagaimana cara mengeluarkannya, yaitu yang kimia yang telah disuntikan ke alat vital pria seperti ini contohnya ya. Ini contohnya ya, sebagai perumpama contohnya ya. Ini alat vital ataupun tongkat sakti yang telah yaitu terkontaminasi oleh kimia ataupun disuntikan kimia ke batangnya ini, akhirnya seperti ini. Nah, coba perhatikan, kepalanya normal namun batangnya besar gitu ya. Besar, kepalanya seperti ini, batangnya besar. Itu beginilah jadinya terakhirnya. Inilah terjadi terakhirnya setelah yaitu batang tongkat sakti kita suntikan dengan kimia. Inilah dia. Coba perhatikan ya. Inilah persisnya seperti ini. Nah, ini. Jadi terakhirnya setelah disuntikkan yaitu kimia tadi ya, karena terlampau besar, semakin semakin besar dia, semakin besar. Bahkan juga dia punya urat bagian sini nggak ada lagi ini. Nah, seperti ini umpamanya, ini sebagai contoh ya. Nah, ini banyak punya normal, ini kan ada urat seperti sini. Nah, seperti urat saluran kencing. Nah, ini ya sini. Tapi ini nggak ada. Nah, itu ya. Jadi begitulah hasil daripada rekayasa ya. Rekayasa ataupun modifikasi alat vital kita, akhirnya seperti ini jadinya. Kepalanya normal, batangnya besar. Nah, terakhirnya kita pun sulit untuk melakukan yaitu hubungan seks ataupun hubungan suami istri. Nah, seperti itu aja. Jadi saya sarankan kepada yang belum yaitu menyuntikkan kimia ke batang tongkat saktinya, kalau hendaknya jangan ya. Inilah akibatnya seperti ini kalau kita berani yaitu menyuntikkan kimia ke alat vital kita. Nah, ini dia. Jadi sewaktu dia bahasannya apa dikatakannya, sewaktu dia mati juga seperti ini, ketika dia hidup pun seperti ini. Namun ketika dia hidup dia nggak sanggup bangun. Ada nggak sanggup bangun ya, hanya tertidur seperti ini, dia nggak sanggup bangun. Nah, itu lain dengan yang normal ya. Seperti ini kan normal. Ini ada uratnya masih kelihatan. Nah, ini sebagai contoh umpamanya ya, masih ada urat saluran kita lihat. Itu ya. Itu.
Tapi kalau yang sudah seperti ini, dia nggak ada lagi. Memang sudah tidak ada lagi uratnya. Urat seperti kecil sudah tidak nampak lagi, bulat. Bulat ya seperti ini ya. Bulat ya. Bulat. Bulat aja. Bahkan kadang-kadang juga sewaktu yaitu kita melakukan hubungan suami istri terlalu rasa, ini berbahaya juga, perih ya. Agak terasa perih gitu ya. Agak terasa perih dan juga kita khawatir patah kayak. Karena ini suntikan silikon ini sungguh sangat berbahaya. Namun harus pakai prosedur ya. Kita prosedur ataupun petunjuk ahlinya. Kalau kita mau menyuntikkan silikon, jangan kita suntik yang tidak berrekomendasi ya gitu ya. Harus ada lisensi ya, lisensi medis begitu ya. Ini jadi begitu banyak keluhan yang berkeluh kesah, yaitu tentang sesudah disuntikan silikon akhirnya seperti ini. Jadi kalau sudah begini apa jadinya ya? Kalau sudah begini apa jadinya? Terakhirnya kita pun menjadi susah kita. Bagaimana tidak susah? Mau kita kecilkan sudah tidak bisa lagi. Sudah itu pun dia pun sudah nggak kuat lagi ya, sudah nggak perkasa, tidak seperkasa sewaktu masih murni. Kalau masih murni walaupun kecil tapi dia kokoh berdiri ya, kokoh tegak ada berdiri. Jadi hendaknya yang belum menyuntikkan kimia ya ke batang penisnya ataupun toka saktinya, kalau belum jangan lakukan penyuntikan seperti ini, nanti akibatnya fatal, sangat berbahaya sekali. Itu sangat berbahaya sekali. Mengapa saya bilang demikian? Ada yang berkeluh kesah sama saya, seperti inilah terjadinya. Kepalanya normal kecil seperti ini, batangnya besar. Batangnya besar ya. Batang anunya besar, kepalanya kecil. Namun tapi dia bulat, bulat seperti itu ya, bulat aja dia. Mungkin kalau kita masih normal ada seperti kelihatan gepeng gitu ya, ada yang bulat gitu ya, bahkan ada kepalanya yang kembang gitu ya. Ini enggak, kepala kecil, kecil seperti ini, seperti kura-kura terakhir ya. Inilah dia, inilah penampakan, yaitu sebagai contoh alat vital ataupun tokat sakti yang sudah terkontaminasi oleh kimia ataupun sudah disuntikkan sesuatu ke dalam kulit alat vital. Beginilah akhirnya jadinya. Bahkan juga kadang-kadang sampai membawa kepada infeksi ya, bermacam-macam kadang-kadang. Jadi demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, jadi bagi kita yang belum terkontaminasi oleh kimia batang tongkat sakti kita, kalau bisa saya anjurkan jangan begitu ya, sangat berbahaya sekali. Itu ya, sudah kita suntikan, akhirnya dia tidak bisa keluar, akhirnya mengeras di batang tongkat sakti kita, akhirnya ya seperti ini. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi berhubung sekarang status di Indonesia pun sudah meningkat, yaitu pandemi ya, ataupun virus corona. Jadi marilah kita yaitu menjaga kesehatan ya, seperti protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Seperti ini, gunakanlah masker ya. Kita lindungi keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, yaitu dari jangan sampai terpapar oleh virus corona ataupun COVID-19. Begitu. Hendaklah kita patuh terhadap protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Begitu. Yang utama itu untuk daerah kita masing-masing. Kalaupun kita tidak mampu melakukan untuk keluarga kita, maka anjurkanlah keluarga kita yaitu untuk memakai masker dan mencuci tangan. Mencuci tangan apabila kita pulang berpergian, hendaknya kita seperti protokol kesehatan mengatakan, kita mengganti baju, mencuci baju gitu ya. Demikian.
Demikian. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama bahu membahu, yaitu untuk memutuskan mata rantai, yaitu penularan, yaitu virus corona ataupun COVID-19. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi sebelum saya akhiri, yaitu cerita, boleh kita katakan cerita ya. Jadi seperti biasanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng dan share. Sekali lagi jangan lupa, yaitu kita mengikuti protokol kesehatan untuk selalu kemana pergi pun kita menggunakan masker dan mencuci tangan ya, gitu ya. Ikutilah protokol kesehatan agar kita terhindar dari dari virus corona. Maka saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.